menciptakan pasangan. Nah ini dia, pasangan duet kah, pasangan asmara kah, pasangan hidup kah? Kita langsung saja terhubung dengan Lutfi Aulia dan juga Feby Putri. Halo. Hai. Selamat pagi. Hai. Hai. Selamat pagi. Gak ada yang jawab. Kasian banget. Nggak ada yang jawab. Gue mencoba menyapa sama kalian, tapi no respon at all. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Thank you. Mereka tuh takut lo jebak tau gak sih? Ini acara asuransi apa acara isolasi? Pakai acara pagi-pagi. Anyway, Feby dan juga Lutfi. Ini kalian berarti berada di tempat yang berbeda ya? Feby di mana? Ya. Lutfi di mana? Di rumah aku juga. Iya, di apart. Oke, Lutfi, tapi gue nggak percaya mereka berada di dua tempat yang berbeda untuk memastikan kita berdua. Karena kan siapa tahu Feby ada di depannya Lutfi, begitu juga sebaliknya. Ya. Coba kamera masing-masing tolong lihatkan keadaan sekitar di depan kalian. Coba, we want to see you guys. Coba. Butuh kejujuran. Kameranya silakan dilihatin ke ruangan. Oke, dimulai dari Lutfi. Nggak ada. Cover lagu mereka. Nah, kita juga punya sebuah artikel, kita akan bahas ini artikelnya kita keluarkan. Ini artikel yang membahas tentang mereka berdua antara Lutfi, panggilannya Upi, dan juga Feby ya. Lutfi berdua sebelum menciptakan single tuh gimana sih? Apakah misalnya nih ya, kan cewek-cewek zaman sekarang tuh agresif kayak Kristi ya. Dia suka DM cowok berotot, tau gak lo? Dia suka DM, hai kak, kenalan dong. Halo, gue gak aduh, maaf gue keceplosan. Dia suka DM, kak kenalan dong kak, kita collab gitu. Kalau kalian gimana awal kenalan ya? Apa ya? Gimana sebenarnya aku sama Feby udah kenal dari 2016 deh kayaknya. Waktu itu Feby masih di Makassar. Jadi waktu itu kita sempat kolaborasi tapi jarak jauh gitu. Jadi kita videonya digabungin terus baru diupload ke Instagram. Waktu itu sempat kayak gitu. Terus akhirnya pas Feby pindah ke Jakarta, kita ngebuat kolaborasi lagi sama yang terakhir ini sekarang yang kolaborasi buat single. Gitu. Udah kenal dari zaman dulu. Tapi siapa yang akhirnya oke deh, proyek kali ini bukan hanya kolaborasi Instagram aja tapi kita mau bikin single. Terus kenapa Naradira? Oke. Kenapa sama Feby gitu ya? Yes. Kenapa sama Feby? Karena awalnya emang dari label musik emang udah kayak ngasih beberapa musisi untuk kolaborasi. Tapi pas aku ngeliat kayak mendingan kayaknya aku aja deh yang nyari untuk ngebuat nyari teman duetnya, karena kayak biar kalau misalnya aku yang nyari tuh aku nyarinya bakalan kenal gitu loh, jadi kayak enak untuk saling bertukar pikiran dan saling kayak untuk ide-ide dan kedepannya itu bakal lebih enak aja sih sebenarnya. Makanya jadi aku pilih Feby dan alhamdulillah suaranya Feby masuk banget ke lagu yang single itu Naradira gitu. Oke. So, Feby ceritain dong, ini kita mau nanya sama Feby dulu ya. Feby, kamu bisa jelasin nggak sih apa sih Naradira itu tentang apa dan artinya tuh apa ya? Karena gue tuh nggak tahu ya. Gue tuh bahasa Indonesia gue tuh bagus, tapi gue nggak nelen KBBI juga tuh buku gue telen ya. Naradira tuh apa artinya ya? Untuk Naradira tersendiri, untuk judulnya itu adalah pilihan terakhir kami gitu. Jadi banyak banget judul-judul yang lain, tapi yang terpilih Naradira. Terus Naradira tersendiri itu diambil dari, jadi sebelum rilis lagu kami, itu ada web series, short movie-nya dulu di YouTube Upi. Nah, nama pemerannya itu Upi sebagai Nara dan aku sebagai Dira. Manis banget. Makanya judul lagunya itu gitu ya. Judul lagunya diambil dari nama pemeran kami, disatuin jadi Naradira. Siapa yang Nara, siapa yang Dira? Tadi lu denger dong. Aku Dira. Kenapa nggak Dira Nara? Kenapa nggak Dira Nara judulnya? Sebenarnya pas udah kan emang ya udah akhirnya judulnya Naradira, sampai akhirnya kita kayak oke, kalau Naradira pasti ntar orang banyak yang nanya nih kayak kenapa judulnya Naradira, apa artinya gitu. Dan akhirnya ya udah kita buat filosofi sendiri aja. Jadi pas itu kita cari Nara itu artinya, nama Nara artinya apa, nama Dira artinya apa. Ternyata Nara itu bahagia, Dira itu bijak. Jadi kalau digabungin kayak bijak dalam mencari kebahagiaan gitu. Bagus banget. So ini based on bukan based on ya, tapi inspired by a short movie gitu ya. Dimana apakah kalian berdua sebagai pemerannya juga di situ di short movie itu? Yes. Iya. Nara and Dira. So itu rilisnya di mana untuk short movie Naradira itu? Sebenarnya kalau short movie-nya sedang jadi itu kemarin tuh cuman kayak
teaser sih jatuhnya. Jadi kayak teaser pengenalan dari si tentang Nara dan tentang Dira. Karena emang kita juga Nara Dira, jadi kayak biar orang lebih relate lagi, kita kasih ceritanya dulu untuk si teasernya gitu. Dan akhirnya baru music video, ntar baru nextnya bakal diproduksi untuk ya short movie-nya Wait, gitu ini yang lumayan idenya- panjang lah. Yes, ini idenya dari siapa? Gue ngelihatnya ini adalah S3 marketing yang sangat bagus sekali loh. Karena belum pernah ada ya musisi di Indonesia yang akhirnya awalnya dia dari sebuah short movie atau dari cerita apapun itu, kemudian dia bikin teasernya dulu, kemudian dia lanjutin dengan lagu, Baru dan ke end movie-nya. up-nya dengan movie-nya. It's a package anyway ya. So ini idenya dari siapa? Sebenarnya kalau ide semuanya kayak konsep cerita dan segala macam dari aku sendiri yang ngebuat, terus akhirnya aku kayak kasih tau Feby, kayak Feb aku punya ceritanya kayak gini nih, kira-kira gimana, dan akhirnya Feby kayak oh boleh, ntar kita tambahin ini segala macam. Sebenarnya kayak antara aku dan Feby digabung jadi satu gitu sih intinya untuk Nice. kesimpulan semua ceritanya. Tapi oke. Lutfi dan juga Feby, kita punya pertanyaan dari fans kalian yang sempat memberikan pertanyaan di Instagram kita @insertlive. Pertanyaannya sangat banyak sekali. Jadi karena ini adalah netizen yang budiman ya, yang kalau nggak dijawab mereka akan nyumpahin. Jadi tolong dijawab dengan jujur ya. Oke. Kurang lebih ada 765 pertanyaan, tapi dari 700 itu 200 bunyinya hampir sama. Kira-kira seperti ini. Ini ada pertanyaan dari @tinura double A. Kira-kira cinlok nggak ya antara Lutfi juga Feby, karena memang kalian cocok sekali pada saat ngerjain project ini? Silahkan dijawab dari Lutfi terlebih dahulu. Ada presentasi 1 kirain sampai Feby yang jawab 100. duluan. Tenang, presentasi 1 sampai 100 berapa persen kemungkinan kalian bisa cinlok? Boleh di skip aja. Nggak boleh. Calon mantu mau lewat. Nggak boleh. Jangan di skip, jangan di skip. Nggak, Feb. Calon mantu. Telat ah. Berapa? Ah. Dari angka 1 sampai 100. 1, 2, 3, 10, 20, 30. Sebut. 80, 85. Apa ya, karena sebenarnya karena kita udah deket banget, jadi kayak ya ngelakuinnya ya santai-santai aja gitu sih sebenarnya. Gimana, Oke, Madam? Lutfi, pertanyaannya gini, mana yang lo pilih? Apakah lo lebih memilih cinlok atau CLBK. lo memilih menyukai stranger? Mana yang lo lebih pilih? Cinlok lah, Pak. Udah jelas-jelas nggak sih? Iya benar sih. Cinlok? Wow. Ya, Oke. udah jelas. Tapi bener loh, karena gue punya sahabat, dia juga mengingatkan gue, cinlok itu lebih baik tau dibandingkan love sama stranger. Tapi cinloknya cinta lokasi ya, bukan cinta lokalisasi ya. Beda. Oke, kalau tadi Lutfi sudah memberikan sebuah sign gitu ya, kayak aduh daripada gue sama stranger, memungkinkan gue lebih pilih untuk cinlok sama orang yang udah gue tahu, yang udah kerja bareng dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang sama kepada Feby, dari 1 sampai 100, menurut lo seberapa mungkin sih, seberapa persen sih presentasinya untuk lo tuh bisa cinlok sama lawan main lo? Bukan hanya Lutfi aja lo ya, siapa tahu nextnya juga yang lain. Berapa persen nih? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100? Apa ya? 5. 5 apa 50? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Rabu. Suruh hatiku. Seluruh hatiku. Terakhir suruh hatiku. Seluruh